Assalamualaikum, halo guys. Di video kali ini aku mau ngebagiin tutorial lagi cara mengedit video di aplikasi Capcut seperti di video awalan tadi ya. Langsung aja ke tutorialnya. Buka aplikasi Capcut, pilih proyek baru, tambahkan video mentahan bitnya. Jika sudah, kemudian klik videonya, pilih ekstrak audio. Jika sudah, kita klik audionya, kita pilih irama, kita tambahkan iramanya sesuai dengan titik kuning, atau bisa kita sebut titik bitnya ini ya guys. Kemudian kita checklist. Jika sudah, kemudian kita tambahkan 2 foto terlebih dahulu yang ingin kita edit ya guys. Jika sudah, untuk video mentahan bitnya sama akhirannya bisa kita hapus ya. Kemudian untuk ukuran atau rasionya bisa kita ubah dulu ya menjadi 9:16. Jika sudah, untuk foto pertama durasinya 17,8 s ya, atau sampai di bit pertama. Untuk foto kedua durasinya 3,8 s ya guys, atau sampai di bit yang ke-10. Jika sudah, kemudian kita ke foto pertama, kita tambahkan efek. Kita ke menu percikan, kita tambahkan efek yang namanya bingkai elektrik ya. Kemudian kita checklist. Untuk efek bingkai elektriknya kita sesuaikan. Horizontalnya 20, kecepatannya 0, ukurannya 100, yang terakhir intensitasnya 0 ya. Kemudian kita checklist. Durasi untuk efek bingkai elektriknya sampai di bit pertama ya. Kemudian kita klik foto pertamanya. Fotonya kita perbesar sampai memenuhi layar. Kita tambahkan keyframe di akhiran sama di awalan. Untuk keyframe di awalan, fotonya kita geser dikit ke kanan. Kemudian kita tambahkan grafik. Kita pilih grafik yang memantul 3 ya. Kemudian kita checklist. Kemudian kita edit untuk foto yang kedua ya. Untuk foto kedua, fotonya kita agak besarin dulu. Kita tambahkan keyframe tetap di bit pertama sama di tengah-tengah di antara bit pertama sama di bit yang kedua. Untuk di bit yang keduanya kita tambahkan keyframe, fotonya kita perbesar ya. Kemudian kita pergi di bit yang keempat, kita tambahkan keyframe tetap ya. Di antara bit keempat sama di bit yang kelima, di tengah-tengahnya juga kita tambahkan keyframe tetap ya guys. Untuk di bit yang kelimanya kita tambahkan keyframe, fotonya kita perkecil ya. Kemudian dari bit yang kelima sampai di bit yang ke-9, untuk fotonya kita perbesar ya guys. Untuk caranya sama seperti tadi ya. Jika sudah, untuk di 2 bit akhirannya ini, untuk caranya sama seperti tadi ya. Cuman bedanya di sini fotonya kita perkecil ya guys.
Kemudian kita tambahkan satu keyframe tetap untuk di bit yang ketiganya ini ya guys. Kemudian kita edit shake-nya dulu ya. Kita pergi dulu di antara bit keempat sama di bit yang kelima. Yang pertama kita tambahkan 3 keyframe tetap ya. Berhubung di sini udah ditambahkan satu keyframe tetap, jadi kita tinggal menambahkan 2 keyframe tetap aja ya, di kanan sama di kirinya. Untuk keyframe di kirinya, fotonya kita geser ke kanan bawah ya. Kemudian untuk keyframe yang tengahnya, fotonya kita miringkan ke kanan 3 derajat ya guys. Lanjut untuk keyframe kanannya, fotonya kita geser ke kiri atas ya. Jika sudah, untuk ketiga keyframe-nya ini kita perhalus ya. Caranya di sebelah keyframe yang kiri kita tambahkan satu keyframe lagi. Untuk keyframe yang kirinya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe yang di sebelahnya kita hapus ya. Lanjut untuk keyframe yang tengah juga sama ya guys. Di sebelahnya kita tambahkan satu keyframe lagi. Untuk keyframe yang tengahnya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe yang di sebelahnya kita hapus ya. Lanjut untuk keyframe yang kanan juga sama ya guys. Di sebelahnya kita tambahkan satu keyframe lagi. Untuk keyframe kanannya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe yang di sebelahnya kita hapus ya. Jika sudah diedit shake-nya, kemudian kita buat jedak-jeduk untuk di foto yang kedua ya guys. Aku contohin di antara bit pertama sama di bit yang keduanya ya. Yang pertama kita tambahkan 3 keyframe tetap ya guys. Tapi berhubung di sini udah ditambahkan satu keyframe tetap, jadi kita tinggal menambahkan 2 keyframe tetap aja ya, di kanan sama di kirinya. Untuk keyframe di kirinya ini fotonya kita geser ke bawah, kemudian ke kanan ya. Kemudian kita tambahkan satu keyframe di depan keyframe di bit yang pertama. Untuk keyframe kirinya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe yang di depan keyframe di bit yang pertama kita hapus ya. Lanjut untuk keyframe yang tengahnya, fotonya kita geser ke kanan ya guys. Kemudian kita tambahkan satu keyframe di depan keyframe yang kiri. Untuk keyframe yang tengahnya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe yang berada di depan keyframe yang kiri kita hapus ya. Oke, lanjut lagi. Untuk keyframe kanannya, fotonya kita geser ke atas ya. Kemudian kita tambahkan satu keyframe di depan keyframe yang tengah. Untuk keyframe kanannya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe yang berada di depan keyframe yang tengah kita hapus ya guys. Oke, aku contohin sekali lagi ya. Di antara bit kedua sama di bit yang ketiganya ini, yang pertama kita tambahkan 3 keyframe tetap ya guys, di tengah, di kanan sama di kirinya. Untuk keyframe di kirinya, fotonya kita geser ke bawah, kemudian kita geser ke kanan ya. Kita tambahkan satu keyframe di depan keyframe di bit yang kedua. Untuk keyframe kirinya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe yang berada di depan keyframe di bit yang kedua kita hapus ya. Lanjut untuk keyframe yang tengahnya, fotonya kita geser ke kanan ya guys. Kemudian kita tambahkan satu keyframe di depan keyframe yang kiri. Untuk keyframe yang tengahnya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe yang berada di depan keyframe yang kiri kita hapus ya. Lanjut untuk keyframe kanannya, fotonya kita geser ke atas ya guys. Kemudian kita tambahkan satu keyframe di depan keyframe yang tengah.
Untuk keyframe kanannya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe yang berada di depan keyframe yang tengah kita hapus ya guys. Oke, lakuin pembuatan jedak-jeduk seperti tadi sampai keyframe di foto yang keduanya ini habis ya guys. Kemudian untuk foto keduanya kita salin ya. Salinannya kita jadikan sebagai foto ketiga. Fotonya kita ganti dulu ya guys. Kemudian kita pergi di antara foto pertama sama foto kedua. Di sini ya guys, di titik tengah di antara 15 fps sama 20 fps ya. Kita tambahkan efek. Kita ke naik klap, kita tambahkan efek yang namanya guncang ya. Jika sudah, untuk efek guncangnya kita sesuaikan. Kecepatannya 10, intensitasnya 15 ya. Untuk durasinya kita perpendek sampai di bawah detik ke-18 ya. Jika sudah, untuk efek guncangnya kita salin, kita tempatkan di bawah efek guncang yang tadi. Untuk efek guncang salinannya kita ganti efeknya, kita ke pembukaan dan penutupan, kita ganti menjadi efek kabur miring. Kemudian kita checklist. Untuk efek kabur miring kita sesuaikan, kaburnya 50, putarnya juga 50. Kemudian kita checklist. Jika sudah, untuk efek guncang sama efek kabur miringnya kita salin, kita tempatkan di antara foto kedua sama foto ketiga. Jika sudah, kita pergi di bit yang ke-6 di foto yang kedua, kita tambahkan efek. Kita ke menu lens, kita tambahkan efek yang namanya cermin ya guys. Untuk efek cerminnya kita perpendek sampai di bit yang ke-7 ya. Kemudian kita salin, kita tempatkan di antara bit ke-8 sama di bit yang ke-9 ya guys. Jika sudah, untuk efek cerminnya kita salin lagi, kita tempatkan di antara bit ke-6 sama di bit yang ke-7 dan di bit yang ke-8 sama di bit yang ke-9, tapi di foto yang ketiga ya. Kemudian kita pergi ke bagian awal di foto pertamanya ini, kita tambahkan efek ya guys. Masih di menu lens, kita tambahkan efek yang namanya vignette ya. Kemudian kita checklist. Untuk efek vignette kita pilih objek, kita pilih semua video. Kemudian untuk durasinya kita tarik sampai di akhir bit atau di akhir video ya guys. Jika sudah, kita ke bagian awal di menu utamanya, kita pilih overlay, kita tambahkan template awalannya ya guys. Untuk template awalannya nanti videonya aku sediain di deskripsi. Kita perbesar dulu, kita pilih campuran, kita pilih yang pergelap ya. Kemudian kita klik foto pertamanya, kita tambahkan animasi masuk, kita pilih perkecil, durasinya 1,3s ya. Kemudian kita checklist. Yang terakhir kita tambahkan template akhirannya ya guys. Untuk template akhirannya nanti juga videonya aku sediain di deskripsi ya. Oke, buat tutorialnya udah selesai. Buat kalian yang udah nonton video ini dan nontonnya juga sampai selesai, aku ucapin terima kasih banget. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye, see you the next video.